Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Al Husainus Salam, calon guru penggerak rekognisi angkatan 11 dari SDN 1 Sidoarjo, Kabupaten Kebumen. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tugas aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Tugas yang pertama terkait penyebaran pemahaman budaya positif kepada Bapak dan Ibu guru di SDN 1 Sidoarjo. Selama ini saya yakin Bapak Ibu sudah dapat membuat kesepakatan belajar di kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan kegiatan dengan siswa. Kesepakatan belajar membuka hari ini, Bapak Ibu, yang pertama seluruh peserta berkesempatan untuk berpendapat. Ada 6 kesepakatan. Mudah-mudahan yang terakhir bisa sesuai dengan dan kesempatan kelas seperti ini, mohon maaf untuk Bapak Ibu sekalian, ketika memberikan pelajaran itu setiap saat untuk selalu disampaikan.
pagi ini saya merasa bahagia karena saya merasa Bapak Ibu belum berada di kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif. Bisa dilanjutkan. Nah, dengan budaya positif dengan kalimat itu lanjutkan. Itu satu bentuk SPG. Tapi kalau nggak ada, kamu harus berkalimat yang sebenarnya itu nggak harus. Misalkan hari Minggu saya pergi ke pasar, lanjutkan dengan kata akhir pasar. Oh, bisa berjalan. Tapi itu juga kadang juga ya. Apa? Juga kadang susah, nggak nyambung juga. Kita belajar dari hal yang sederhana. Hari Minggu saya pergi ke pasar dengan kalimat kata pasar dilanjutkan. Pasar Kiwarono berada di Beno. Lanjutkan dengan kata Beno. Tidak temannya. Itu bisa dilakukan. Itu nanti anak-anak mention anak di pulang tidak akan. Dan tadinya konsep pasti akan kembali konsentrasi. Itu salah satu. Dan dalam kata terakhir ngomong dengan punya hidup sendiri. Namanya begini itu banyak. Karena tampilkan video jadi tidak setiap kali kita ngomong. Atau tidak menjelang siang berakhir agar macet anak berjanji. Berjanji mana dia? Menurut satu. Ada lagi dengan
psikologi stimulus respon itu adalah contohnya kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Responnya. Padahal yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain pandangannya berbeda. Orang pandangan dalam memberikan kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang selama ini kita lihat.
lepas dari pemerintah, tapi untuk pemerintah sendiri stop waktu bisa nggak mengadili kita sendiri, memberikan sendiri. Saya harus berangkat pagi, saya harus berangkat siang. Bisa dibantu. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat parah. Dari pelaku yang memberikan dan kita yang menerima satu sama tanpa mengerti pelaku kesepakatan. Kalau tidak kesepakatan, pada tidak membersihkan turunan di meja tulis karena tersenggol pada saat konsekuensi. Selanjutnya coba kemana konsekuensi? Bila jika tidak dapat tidak singkat untuk sementara. Kalau yang hukuman malah rasa bersalah memalukan masalah dihargai. Itu resikonya dari hukuman.
Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki proses? Kan selama ini kalau ada masalah anak asuh, misalkan ini yang harus kita lakukan. Kalau sudah, maka kita memvalidasi tindakan. Memberikan kesempatan untuk memvalidasi untuk memperbaiki masalahnya. Boleh kesempatan. Kalau kalian tadi yang asuh awal-awal mandi terus kita asuh. Nah, diskusi ini melakukan dua tindakan. Yang pertama mengajak teman diskusi dan beberapa kemudian orang tua, kemudian melakukan komunikasi dengan orang tua. Tindakan ini bisa dilakukan memvalidasi tindakan yang ada pilihan beberapa ini kan biarin aja orangnya yang tadi bilang orangnya ini apa seperti apa yang kalian setuju bahwa sikap saling menghormati itu salah satu contohnya. Ini loh cukup. Ini tidak akan memberikan pandangan puas, tapi dengan banyak bisa sampaikan ke depan, saat kita melakukan kegiatan yang bisa memperbaiki perbaikan karena selama ini belajar kita proses. Ya, Mas Luis, selanjutnya saya akan menyampaikan penyebaran penerapan budaya positif kepada siswa SDN 1 Sidoarjo dalam pembuatan keyakinan kelas. Siap ya? Permainannya sederhana. Ingat kata kuncinya. Ingat kata kuncinya. Dan kata kuncinya. Salah materi apa? Kata kuncinya. Dan merupakan solusi anak-anak itu untuk fokus. Kalau Pak Guru bilang tepuk satu, tepuk satu. Kalau tepuk dua, satu bukan. Dua. Kalau tiga satu. Dua. Tiga. Ini kata kuncinya apa? Kata kuncinya tepuk. Tepuk. Kata kuncinya tepuk. Kalau Pak Guru bilang tepuk satu, ya anak-anak tepuk satu. Kalau Pak Guru bilang satu, ingat-ingat, ayo fokus. Ingat kata kuncinya tepuk. Oke, siap? Kita coba ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, terus tepuk lima. Oke, siap? Satu. Berarti ingat kata kuncinya apa? Tepuk. Tak ulangi. Tepuk dua, tiga. Gimana? Tiga tepuk enggak? Tepuk enggak? Sudah fokus?
tak ulangi. Tepuk 1, 2. Nah, ayo dong. Gimana? Ingat-ingat kata kuncinya. Ingat-ingat. Ulangi lagi ya, ini lagi ya. Ingat-ingat. Apa kata kuncinya? Kalau tidak ada kata tepuk berarti tidak. Sudah, terima kasih. Tepuk 2, 3. Masih ada yang belum konsentrasi. Kenapa? Kata kuncinya apa? Gimana? Rasanya gimana? Senang. Besok kita lagi seperti ini, ya. Setelah istirahat, kita bisa sedikit dulu mengembalikan konsen. Kita lanjut ya. Cukup ya. Cukup ya. Kita lanjut hari ini. Saya ingin mengajak anak-anak itu untuk memahami keyakinan kelas. Sudah pernah tidak? Belum. Keyakinan? Kelas. Keyakinan, tahu keyakinan? Apa? Yakin. Yakin timbulnya dari mana? Dari mana? Dari? Yakin itu timbulnya dari siapa? Dari? Percaya diri. Ya? Percaya diri timbul dari diri. Nah, hari ini Pak Guru ingin mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi sesuatu yang anak-anak yakini, otomatis nanti kalau ini sudah dibuat harus dijalankan sesuai dengan keyakinan anak-anak. Ya, pasti ada satu yang menurut anak-anak dalam kegiatan sehari-hari. Ada satu hal yang mungkin merasa saya harus seperti ini, tapi juga mungkin kurang bisa diterima, itu sering terjadi. Hari ini kita keyakinan satu kelas sehingga nanti di satu kelas itu bisa diterima semua. Paham ya? Ya? Paham? Paham nggak? Paham. Ada bayangan? Kalau belum ada tanya, jangan diam. Selama ini apa masih bingung? Masih bingung? Hah? Masih bingung? Ada satu hal dalam diri anak itu yang harus diyakini. Contoh, dalam kelas, supaya kelas itu tidak gaduh harus gimana? Harus gimana coba? Apa? Supaya kelasnya tidak gaduh. Pak Guru sering ngasih PR, dikerjakan dan PR-nya. Kalau dari dikerjakan gimana? Gimana? Dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, tidak dapat. Berarti kan ketika ada PR harus dikerjakan bersama. Kalau tidak dikerjakan berarti tidak dapat. Satu keyakinan. Ketika ada PR maka PR harus dikerjakan. Harus sekolah jam berapa? Jam 7.
Ya, apa yang lain? Tapi kan tidak pakai seragam. Sekarang jam olahraga, selain jam olahraga maka pelajaran menggunakan seragam. Itu nanti ditulis. Ya, tidak usah banyak-banyak disepakati bareng-bareng secara otomatis. Nanti kalau setelah jam olahraga, anak-anak harus menggunakan seragam. Ya. Ya. Itu hasil sama peraturan kan ataupun nggak usah panjang-panjang, anak-anak bisa panjang-panjang. Yang diinginkan oleh anak-anak apa di kelas ini? Ya, dikasih nama sudah ditulis apa yang diinginkan. Nama ya Pak? Ya, ada namanya. Kalau kita jamin cuma nama panjang boleh, nama pendek boleh. Ya. Yang sudah mengisi tempel di depan. Tulisan gede bisa dibaca ya. Tulisannya gede bisa dibaca.
sudah? Enggak. Tidak lagi. Berarti ada dua keyakinan keras yang harus anak-anak tepati. Hari ini kita mendapatkan dua. Yang pertama, ini menjaga ketertiban kita dengan sopan, tentu bawahnya bersama. Yang pertama berarti keyakinannya menjaga ketertiban dan kesopanan. Yang pertama, jadi siapin anak-anak. Yang pertama harus berani menjaga ketertiban dan kesopanan kelas. Nanti kalau anak-anak ternyata tidak tertib, itu hanya mengingatkan kalau yang pertama ketertiban. Ketika jam olahraga, anak-anak memantau jam belajar menggunakan seragam dan aura setelah olahraga tidak ganti. Baru kalau mengatakan gimana anak yang kelasnya kalau di luar jam olahraga tinggal menggunakan. Itu ya. Kemudian yang kedua yang kelas kita mentaati peraturan sekolah ketika masuk kelasnya langsungnya jam berapa? Setelah istirahat langsungnya jam setengah 10 masuk kelas. Nanti Mas Ragil kalau setengah 10 besok belum masuk kelas, gimana Mas Ragil? Yuk kesempatan kelasnya. Itu ya. Dua, rasanya nggak usah terlalu banyak. Dua diperhati yang bisa menyepakati terkait dengan persoalan itu sudah menjadi tanggung jawab dari anak itu selama Selanjutnya, saya akan menyampaikan penyebaran penerapan budaya positif bersama murid di SDN 1 Sidoarjo dengan segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi, kita menuntun murid untuk menyelesaikan masalah dengan bijak, sehingga bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut contoh kasus penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Kasus 1.
Aura sering tidak masuk sekolah karena tidak dikasih uang jajan oleh orang tuanya. Pagi Devera, hari ini cerah ya, senang ya buat sekolah ya. Ini Devera. Kasus 2. Vera berantem dengan temannya setelah pulang sekolah.